Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wabah corona ini bagaimana mensikapi? Geprek Group dan saya sendiri termasuk Masjid Raya Al-Falah tetap beraktivitas seperti biasanya. Jangan sampai takut yang berlebihan menjadi paranoid sehingga mental kita menjadi down. Tetap bergerak dengan bahagia, move on terus, sehingga ya kita tetap menjaga anjuran pemerintah ya, pakai masker kalau memang di tempat keramaian. Makanya kita jangan terlalu takut yang berlebihan. Kalau takut berlebihan nanti imun tubuh kita akan menjadi berkurang, sehingga ya nanti malah justru kesehatan kita yang terganggu. Kami sampaikan, atur strategi, atur cash flow, komunikasikan kepada seluruh karyawan bahwa wabah ini tidak hanya menimpa diri kita, namun ini global, semua terkena dampaknya. Makanya insya Allah kalau di musim pandemi ini kita tetap optimis, tetap bergerak. Nanti pada saatnya pandemi corona ini selesai, kita bisa take off lagi. Maka jangan pernah berhenti untuk bergerak. Saat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kalau organisasinya sudah terbangun, insya Allah permasalahan apapun itu kita sampaikan terhadap karyawan, maka tim yang ada dalam organisasi kita itu akan paham dengan kondisi ini. Makanya seperti saat ini, sebagian karyawan yang ada di Geprek Group itu khususnya yang masih muda-muda, yang belum keluarga, ini dirumahkan. Namun tidak di PHK, hanya dirumahkan sementara waktu, tetap menerima gaji. Nah, sehingga dengan menyampaikan komunikasi itu, loyalitas karyawan yang ada dalam diri kita, karena sering kita komunikasikan setiap hari Senin itu kita briefing, ya mereka paham. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para pengusaha harus bisa menghitung cash flow-nya, itu kira-kira kekuatannya sampai berapa bulan ke depan. Sehingga cash flow yang ada itu bisa mensupport biaya operasional itu cukup untuk berapa bulan. Kita bisa mengukur kekuatan kita, kalau terjadi apa-apa, insya Allah kita sudah siap. Makanya dalam berbisnis itu harus disiapkan cash flow itu tidak hanya habis dalam waktu 1-2 bulan, namun juga visioner. Jadi satu, kalau kita sebagai pengusaha, ada yang pertama kali 10% untuk kita tabung. 10% kita sedekahkan ya. Terus nanti ada sekitar 40% untuk biaya operasional. Terus yang ketiga, kita siapkan dana juga untuk saving kalau nanti terjadi apa-apa. Dan sisanya nanti adalah untuk kita memikirkan bagaimana usaha itu tetap berjalan atau investasi bisnis ke depan. Nah, kalau perangkat ini sudah dipersiapkan sejak awal, insya Allah bisnis kita dalam terpaan wabah, dalam terpaan turbulensi bisnis, insya Allah kita akan siap menghadapi semuanya itu. Justru dalam kondisi wabah ini, dalam kondisi bisnis turun, ini momen kita berbagi itu hal yang sangat diperlukan. Satu, barang siapa dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kesulitan, kok dia masih tetap bersedekah, justru itu Allah akan sangat sayang, justru itu Nasrullah akan turun pada diri kita. Makanya kemarin saya berkunjung ke Masjid Jogokarian, di sana malah digerakkan berbagi hand sanitizer, berbagi masker, berbagi alat untuk kesehatan itu, semua dibagi supaya apa? Ya, dengan menolong orang lain justru pertolongan Allah itu akan hadir. Dengan mempraktekkan marketing langit, insya Allah keajaiban-keajaiban akan hadir pada diri kita. Maka momen ini di dalam kondisi krisis ini, ayo kita berlomba-lomba untuk membantu sesama. Yakin semua pasti bagi orang yang beriman, rezeki itu adalah di tangan Allah. Saya bisa belajar sama sahabat saya. Ketika dia dalam hal tidak orientasi uang semata, tapi dia membangun spiritual yang kuat, justru dia diberikan keberlimpahan rezeki. Rezeki itu apa sih? Rezeki adalah sesuatu yang bisa kita nikmatin, makan, kesehatan, mungkin baju yang kita pakai itu rezeki.
Namun kadang orang melihat itu rezeki ya mungkin gaji yang tetap, materi yang berlimpah, itu belum tentu rezeki. Tapi rezeki yang sebenarnya adalah hal sesuatu apapun yang kita nikmatin untuk kebutuhan jasmani kita, itulah rezeki. Makanya harus bisa dipahami secara universal bahwa rezeki itu apapun yang kita nikmatin untuk aktivitas diri kita. Sejauh mana keoptimisan Pak Kus walaupun di tengah wabah ini yakin bahwa bisnis yang kita jalankan masih tetap eksis, bahkan yakin masih tetap berpeluang untuk mendapatkan keuntungan? Saya tahun 2008 pernah mengalami hal yang sama. Dalam membangun bisnis waktu itu, bisnis saya adalah bakery, pabrik roti dan jualan keliling. Nah, waktu itu saya belum membangun organisasi dengan matang. Fondasi bisnis saya belum saya kuatin. Sehingga apa? Keterpaan krisis tahun 2008 itu akhirnya meluluh lantakkan bisnis yang saya bangun. Alhamdulillah waktu itu bangkrut dan tutup semuanya. Nah, di tahun ini saya bangun bisnis yang sama. Alhamdulillah dengan adanya krisis global ini, dengan pengalaman tahun 2008, saat ini lebih baik lagi dalam hal menata bisnis. Dan saya tidak hanya berdiam diri sini, saya mulai gerak di Yogyakarta, Surabaya, Gresik, Solotigo. Dalam rangka apa? Ya nggak usah terlalu panik dalam wabah corona ini. Kita bisa menjaga diri, insya Allah nanti pas musim semi tiba, kita sudah memanen benih-benih yang kita tanam. Itu keyakinan yang saya bangun dan insya Allah ini teman-teman juga yang sekarang saya ini bergerak. Hari ini meeting di Bogor 40 orang dan mulai awal puasa bergerak ke Lampung, ke Pekanbaru, ke daerah Sumatera. Tim marketing ya ini jualan produk ayam olahan. Gitu. Terus ini Pak yang terakhir ini dalam tetap berkarya di tengah wabah ini yang dilakukan Geprek Group, bagaimana koordinasi internal antar direksi mungkin? Untuk tim inti saat ini masuk tiap hari, ya rutin seperti hari biasa. Untuk level 1, ring 1-nya Geprek Group setiap hari masuk di kantor dengan pembatasan yang menurut aturan protokolnya bagaimana menghindari wabah corona ini. Terus saat ini meningkatkan penjualan online. Jadi tim marketing online-nya bergerak terus mengedukasi market dan alhamdulillah peningkatan penjualan online-nya naik 45%. Terus saat ini memainten customer lama mengkomunikasikan produk-produk baru frozen food yang saat ini sudah disiapkan oleh Geprek Group. Sehingga ketika wabah ini juga menerpa semua orang, nah kita sudah meeting rutin setiap hari Selasa sore bersama Pak Direktur dan jajarannya untuk bagaimana mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan sehingga kita bisa mensikapi hal-hal mana yang untuk selalu diperbaiki.